Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam berjuang. Nah, di sini di Hanguk Channel ini kita akan belajar bersama untuk mempelajari tentang tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, untuk selanjutnya, untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi tentang grammar bahasa Korea. Untuk pembahasan kali ini apa? Yaitu langsung saja di sini. Nah, untuk pembahasan atau materi kita kali ini yaitu menerangkan tentang nikah atau nikah. Ini biasa kita artikan karena. Ini untuk nikah atau nikah ini mirip dengan geronika ya, tapi untuk geronika itu fungsinya untuk menggabungkan dua kalimat ya. Jadi ada dua kalimat, tetapi untuk nikah ini adalah bentuk singkat dari geronika, yang mana nikah ini adalah penggabungan dua kalimat yang menjadi satu kalimat. Yang fungsinya yaitu mengungkapkan alasan atau penyebab sesuatu. Jadi ada dua kalimat yang digabungkan menjadi satu dengan menggunakan nikah. Yang mana kalimat yang pertama itu adalah penyebab dari kalimat yang kedua. Jadi mengungkapkan alasan ya. Kemudian rumusnya yaitu seperti ini. Jadi untuk nikah atau nikah ini bisa masuk ke kata sifat atau kata kerja, dan juga bisa juga masuk pada atau digunakan pada kata benda ya. Untuk rumus pada kata kerja atau kata sifat yaitu dengan menggunakan rumus kata kerja atau kata sifat plus nikah. Ini jika kata kerja atau kata sifatnya ini berakhiran vokal atau konsonan real. Kemudian rumus yang kedua, kata kerja atau kata sifat plus nikah ya, ini jika kata kerja atau kata sifat berakhiran konsonan. Kemudian untuk kata benda yaitu mirip ya. Untuk kata benda rumusnya yaitu menggunakan kata benda plus nikah. Ini untuk kata benda yang berakhiran vokal ya, nikah. Kemudian untuk kata benda plus inika, ini untuk kata benda yang berakhiran konsonan dengan menambahkan i ya. Ini untuk kata benda yang berakhiran konsonan dengan menggunakan rumus kata benda plus inika. Ini untuk kata benda yang berakhiran konsonan. Nah, selanjutnya agar lebih jelas untuk memahami bagaimana cara mengaplikasikan nikah ke kata atau menggabungkan nikah tersebut pada kata-kata, mari kita lihat tabel berikut ini. Ini kita sudah menuliskan beberapa kata yang dalam tabel ini ya, yang digabung dengan menggunakan nikah atau nikah. Baik, di sini ada kata kerja, kata sifat, dan di sini juga sudah dituliskan kata benda ya. Langsung saja contohnya, ini kata dasar yang berakhiran vokal. Kata dasar boda ditambahkan nikah atau digabung dengan menggunakan nikah yaitu menjadi bonika. Boda bonika, oda onika, abeda menjadi abenika, keda menjadi kenika, pikun hada menjadi pikun hanika. Di sini ada kata dasar yang berakhiran konsonan. Contohnya ida. Ida menggunakan rumus enika. Ida menjadi isenika. Noda menjadi nalbenika. Kata deda menjadi derenika. Ini ada kata yang tidak beraturan ya. Kata deda, kemudian kata dobda, dan juga kata salda. Deda bentuk informalnya menjadi deroyo, kemudian dimasuki atau digabungkan dengan menggunakan nikah menjadi deda deroyo derenika ya. Deda menjadi derenika. Lalu untuk kata dobda ini juga bentuk kata yang tidak beraturan atau irregular. Dobda menjadi daunika ya. Kata dobda menjadi daunika ketika digabung dengan menggunakan nikah, biopnya berubah menjadi u. Jadi dobda menjadi daunika. Lalu kata salda juga kata yang tidak beraturan. Salda menjadi sanika. Ini realnya ketika digabung menggunakan nikah, realnya yang ini dihilangkan. Menjadi salda menjadi sada, salda menjadi sanika. Ya, salda menjadi sanika. Ini kata yang tidak beraturan. Kemudian untuk kata benda,
Tadi seperti rumus yang sudah kita pelajari di atas, kata benda ini menggunakan nika, dan untuk yang konsonan menggunakan inika. Kata benda contohnya cingu. Cingu kita gabungkan dengan menggunakan nika menjadi cingu nika, karena di sini kata cingu berakhiran vokal. Cingu menjadi cingu nika. Lalu untuk contoh yang berakhiran konsonan, contohnya yaitu kata sihom. Sihom artinya ujian, kita gabungkan dengan menggunakan inika ya, rumusnya menggunakan inika, karena ini kata benda yang berakhiran konsonan menggunakan inika, menjadi sihom menjadi sihominika. Nah, kemudian untuk nika ini ada perbedaan penggunaannya atau prosedur penggunaannya dengan so ya. Ini sama artinya, so dan nika itu memang sama artinya, yaitu karena atau sebab ya. Itu menjadi alasan kalimat yang pertama. Jadi kalimat kedua menjadi alasan kalimat yang pertama. Ini sama-sama artinya, akan tetapi untuk so dan nika ini ada perbedaan ya dalam prosedur penggunaannya. Nanti kita akan bahas, namun sebelumnya kita berikan contoh sederhana penggunaan nika atau nika tersebut dalam bentuk kalimat seperti ini. Contoh kalimat yang menggunakan nika ini kita berikan contoh 3 ya. Ini supaya kita bisa memahami penggunaan nika dalam bentuk kalimat. Contohnya yang pertama yaitu kiri maki nika jajoro tapsida. Karena jalannya macet, mari naik kereta bawah tanah. Ini kata makida ya, kata makida menggunakan nika menjadi maki nika. Kiri maki nika jajoro tapsida. Karena jalannya macet, mari naik kereta bawah tanah. Contoh yang kedua, Cunika cangmun jum dada jusyo. Karena dingin tolong tutup jendelanya. Ini kata yang menggunakan nika yaitu kata cubda. Cubda berubah menjadi cuunika. Ya, ini kata yang tidak beraturan ya, cubda. Cubda menjadi cuunika. Cuunika cangmun jum dada jusyo. Karena dingin tolong tutup jendelanya. Ini contoh yang ketiga. Shower hanika gibuni joayo. Karena mandi perasaanku bagus. Ini kata shower hada kemudian digabung menggunakan nika menjadi shower hanika gibuni joayo. Karena mandi perasaanku bagus. Jadi nika ini terdiri dari awalnya yaitu 2 kalimat yang digabung menjadi 1, digabungkan menggunakan nika. Adapun kalimat yang kedua ini adalah kalimat yang pertama ini adalah penyebab dari kalimat yang kedua ya. Ini adalah bentuk singkat dari kronika. Kalau kronika itu terdiri 2 kalimat yang berbeda, akan tetapi ketika 2 kalimat tersebut itu dihubungkan menjadi 1 kalimat, maka menggunakan nika atau nika ya. Dan selanjutnya akan saya uraikan beberapa perbedaan tentang nika dan juga so ya. Ini so dan nika ini ada perbedaan, walaupun secara arti ini sama-sama mengungkapkan alasan atau sebab ya. Akan tetapi dalam penggunaannya so dan nika ini ada perbedaan dalam prosedur penggunaannya. Nah, seperti apa perbedaannya? Langsung saja kita akan bahas di sini. Inilah perbedaan so dan nika. Ini di sini kita akan menuliskan beberapa perbedaan. Ini mulai dari yang pertama, ada beberapa ya. Nanti kita tuliskan satu persatu. Yang pertama untuk ini kita untuk so, dan di sini untuk yang nika. Perbedaannya apa? Yang pertama yaitu untuk so ini tidak dapat digunakan dalam kalimat perintah ataupun kalimat ajakan atau saran ya. Lalu untuk yang nika ini bisa digunakan dalam kalimat perintah atau ajakan. Contohnya, sigani opsoso bali kaseo. Karena tidak ada waktu, maka cepatlah pergi. Kata yang menggunakan so yaitu kata opda ya. Kemudian di dalam kalimat ini bentuk kalimatnya adalah kalimat yang mengandung kalimat perintah, yaitu kata kaseo. Kaseo pergilah. Bali kaseo pergi, cepatlah pergi. Untuk kalimat perintah dan di sini menggunakan so ini tidak diperbolehkan ya, tidak boleh. Jadi sigani opsoso bali kaseo, karena menggunakan so dan di sini adalah kalimat bentuk perintah, maka ini penggunaan so ini tidak boleh ya.
Ya, jadi untuk penggunaan so tidak boleh digunakan dalam kalimat perintah. Ini adalah bentuk yang salah. Kemudian untuk yang nikah ini boleh digunakan dalam kalimat perintah. Kemudian yang nikah ini bisa digunakan dalam kalimat perintah atau ajakan. Contohnya, Sigani obse nikah, palikasio. Di sini ada kata atau kalimat yang mengandung kalimat perintah, palikasio. Maka untuk mengungkapkan bentuk alasan, ini menggunakan nikah. Ini baru boleh karena bentuknya adalah kalimat perintah. Sigani obse nikah, palikasio. Karena tidak ada waktu, maka cepatlah pergi. Ini bentuk yang diperbolehkan. Contoh yang kedua, Darika apaso, teksiril talkayo. Karena kakiku sakit, bagaimana kalau naik taksi? Ini kata yang menggunakan so, yaitu kata apaso. Abada ya, kata abada menggunakan so menjadi apaso. Dan dalam kalimat ini adalah kalimat yang bentuk ajakan atau saran ya, menggunakan seperti ini, kata talkayo. Talkayo ini adalah bentuk saran atau ajakan ya. Ini juga tidak diperbolehkan dalam penggunaannya yang menggunakan so. Ini tidak boleh, so tidak boleh digunakan dalam kalimat yang bentuk ajakan ataupun perintah seperti ini. Ini juga tidak boleh. Darika apa so, teksiril talkayo. Karena kakiku sakit, bagaimana kalau naik taksi? Bentuk yang seperti ini, kalimat ajakan yang menggunakan so, ini juga tidak boleh ya. Lalu untuk yang nikah, contohnya sama, tetapi kita ganti so-nya dengan menggunakan nikah. Contoh, Darika apa nikah? Teksiril talkayo. Karena kakiku sakit, bagaimana kalau naik taksi? Nah, di sini bentuk kalimatnya seperti tadi, karena di sini bentuk kalimatnya adalah kalimat ajakan ataupun juga kalimat perintah. Di sini kalimat ajakan untuk naik taksi, maka untuk mengungkapkan bentuk alasan ini menggunakan nikah ya. Ini baru boleh. Jadi untuk nikah ini boleh dipakai atau digunakan dalam kalimat yang bentuk perintah ataupun ajakan atau saran. Lalu untuk yang so, ini tidak boleh digunakan dalam bentuk kalimat perintah ataupun ajakan. Yang ini salah. Kemudian perbedaan yang kedua, so dan nikah, yaitu yang kedua perbedaannya yaitu untuk so, penanda waktu bentuk as atau os, ini penanda waktu bentuk lampau, dan juga ges, ini untuk penanda waktu yang akan datang, ini tidak boleh digunakan ketika menggunakan so. Lalu untuk yang nikah, penanda waktu bentuk lampau seperti as atau os, dan juga penanda waktu bentuk akan datang atau seperti ges, ini bisa digunakan ya. Ketika menggunakan nikah ini bisa digunakan. Misalnya contoh yang ini menggunakan so. Contohnya 한국에서 살았어서 한국어를 잘해요. Ini kata yang menggunakan so dan ditandai bentuk waktu lampau yaitu kata salda menjadi 살았어서. Seperti ini ya. 한국에서 살았어서 한국어를 잘해요. Karena sudah tinggal di Korea, maka pintar berbahasa Korea. Ini bentuk kata yang bentuk lampau ini menggunakan so, ini tidak boleh ya. So ini tidak boleh dilekatkan pada kata yang ada penanda waktu lampau ataupun penanda waktu yang akan datang. Ini penanda waktu lampau, salda menjadi sarasoso. Ini tidak boleh ketika menggunakan so. Lalu untuk yang nikah ini boleh ya. 한국에서 살았으니까 한국어를 잘해요. Karena sudah tinggal di Korea, maka pintar berbahasa Korea. Ini kata salda menjadi sarasnika, digabung menggunakan nikah. Ya, ini untuk nikah ini boleh menggunakan penanda waktu yang bentuk lampau ataupun yang akan datang. Seperti misalnya kata salda, ini boleh menggunakan sarasnika seperti ini ya. Ini bentuk penanda waktu bentuk lampaunya, ini menggunakan nikah. 한국에서 살았으니까 한국어를 잘해요. Karena sudah tinggal di Korea, maka pintar berbahasa Korea. Ini boleh ya. Dan untuk perbedaan yang ketiga, so dan nikah, ini perbedaannya untuk so ini digunakan untuk mengungkapkan alasan umum ya, sekedar alasan saja.
Akan tetapi untuk yang nikah ini digunakan untuk menyatakan alasan yang subjektif ya, yang lebih subjektif, serta digunakan terutama ketika pihak lain juga tahu tentang topik yang dibahas. Jadi misalnya untuk yang nikah ini penggunaannya biasanya lebih ke orang lain yang diajak bicara itu juga tahu alasan keadaan alasan tersebut. Nah, kita contohkan dulu. Misalnya untuk yang so, yang seperti ini ada percakapan ya. We 늦었어요. Mengapa terlambat? B menjawab, 자가 막혀서 늦었어요. Karena macet, saya terlambat. Ini ada yang menggunakan so, yaitu kata makida, macet. 자가 막혀서 늦었어요. Karena macet, maka saya terlambat. Ya sekedar alasan umum saja ya, menggunakan so. 자가 막혀서 늦었어요. Karena macet saya terlambat. Tetapi untuk yang ini yang menggunakan nikah, 왜 늦었어요? Mengapa terlambat? B menjawab, 자가 막히니까 늦었어요. Karena seperti yang Anda tahu, jalannya macet saya terlambat. Jadi untuk yang menggunakan nikah ini untuk orang yang diajak bicara ini juga tahu alasan tersebut, keadaan alasan tersebut. Jadi jalannya macet ini juga diketahui oleh lawan bicara ya, seperti itu. Kalau yang menggunakan so itu belum tentu tahu atau hanya sekedar alasan umum saja ya, boleh tahu ataupun tidak. Yang penting untuk yang nikah ini lebih ke lawan bicara. Untuk yang nikah ini lebih menekankan bahwasanya yang diajak bicara ini juga tahu keadaan alasan tersebut. Jadi seperti ini, 왜 늦었어요? Mengapa terlambat? 자가 막히니까 늦었어요. Karena seperti yang Anda tahu jalannya macet, saya terlambat. Jadi sama-sama keadaan macet tersebut itu juga diketahui oleh ya lawan bicara atau yang diajak bicara ya. Berbeda dengan menggunakan so, ini hanya sekedar alasan yang biasa dan boleh jadi yang diajak bicara itu tidak tahu alasan tersebut ya, keadaan alasan tersebut dalam kenyataannya. Dan untuk perbedaan yang keempat, yang terakhir, yaitu untuk so ini dapat digunakan dengan kata-kata sambutan umum atau greeting ya, greeting secara umum. Misalnya contoh kata bangkapta atau bangkap semnida, gomabda, kamsahada, dan miyanhada. Ini adalah bentuk-bentuk dari kata-kata yang sambutan umum. Lalu untuk yang nikah ini tidak dapat digunakan dengan kata-kata sambutan umum seperti tadi, yaitu kata bangkapta, gomabda, kamsahada, dan miyanhada. Contohnya seperti ini, 만나서 반갑습니다. Saya senang karena bertemu Anda. Ini menggunakan so ya, 만나서 반갑습니다. Ini untuk kata yang greeting, sambutan umum. Bentuk sambutan umum ini menggunakan so. 만나서 반갑습니다. Saya senang bertemu Anda, atau saya senang karena bertemu Anda, atau senang bertemu Anda. Kalau untuk yang menggunakan nikah seperti ini misalnya, 만나니까 반갑습니다. Ini tidak boleh ya. Seperti ini untuk kata-kata yang menggunakan kata-kata yang sambutan umum atau seperti ini greeting. Ini menggunakan nikah ini tidak boleh ya. Yang boleh ini menggunakan so ya. Ini untuk greeting atau sambutan umum ya. Sambutan maksudnya bertemu, misalnya terima kasih dan seperti itu, menggunakan so. 만나서 반갑습니다 ini benar. Nah, berikutnya ini akan saya berikan contoh kalimat yang menggunakan nikah ya. Ini untuk yang pertama saya akan contohkan nikah yang digabungkan dengan menggunakan kata benda. Seperti ini contoh bentuk kalimatnya. Jadi contoh kalimat yang pertama, ini saya buatkan dua ya. Yang pertama, 시험이 nikah, 핸드폰을 끕시다. Karena ujian, mari matikan HP. Ini yang menggunakan nikah yaitu kata benda ya. Ini untuk kata benda yang berakhiran konsonan menggunakan rumus i nikah. Jadi 시험 ini kata benda menggunakan i nikah. 시험이 nikah, 핸드폰을 끕시다. Karena ujian, mari matikan HP. Seperti itu. Contoh yang kedua, ini ada kata 친구 ya, ini bentuk kalimatnya. Untuk contoh yang kedua yaitu 친구 nikah 좋아요. 친구 nikah ini ada kata 친구 yang menggunakan nikah. 친구 ini adalah kata benda berakhiran vokal, maka dengan rumus nikah saja. 친구 nikah 좋아요. Karena teman ya, karena teman
Ya, seperti ini. Karena dia adalah teman, maksudnya seperti itu. Karena teman, maka saya membantu. Karena saya membantunya. Jinggu nikah tuayo. Karena teman, maka saya membantu. Ini yang menggunakan nikah, yaitu kata jinggu. Ini kata benda yang berakhiran vokal, maka menggunakan nikah. Kemudian di sini saya tuliskan bentuk kalimat percakapan ya. Ada dua kalimat percakapan. Yang pertama ada A dan B. A mengatakan, "Sajangnim, iban jue huika isem nikah." Bos, minggu ini apakah ada rapat? B menjawab, "Iban junen bapak nikah, dalam jue hapsida." Karena minggu ini sibuk, mari rapat minggu depan. Ini kata yang menggunakan nikah yaitu kata babada. Iban junen bapak nikah, dalam jue hapsida. Karena minggu ini sibuk, mari rapat minggu depan saja. Contoh yang kedua, ada A dan B. A mengatakan, "Yoja jenggu ege musen sonmure halkayo." Ini minta saran ya. "Akan menghadiahkan apa kepada pacar?" B menjawab, "Suyan sika koce jawa hanika, koce sonmul haseo." Karena Suyan itu suka bunga, maka hadiahkan bunga. Ini kata Jawa Haneka ya, koce Jawa Haneka. Kata Jawa Hata menjadi Jawa Haneka, ini digabung menggunakan nikah. Jadi ini ada yang kata yang menggunakan nikah yaitu kata Jawa Hata digabung menggunakan nikah menjadi Jawa Hanika. Suyan sika koce Jawa Hanika, koce sonmul haseo. Karena Suyan suka bunga, maka hadiahkan bunga ya, seperti itu. Nah, demikianlah tadi penjelasan tentang nikah dan juga perbedaan nikah dengan so ya, seperti yang sudah saya jelaskan, saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, dari saya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan ataupun kesalahan dalam saya memberikan penjelasan, mohon maaf. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.